hari Minggu? Terima kasih atas nyanyian spesial yang penuh dengan semangat. Semoga kepada kita semua Tuhan selalu memberi semangat walaupun di dunia penuh dengan tantangan. Kita jangan dikalahkan oleh kuasa dosa, tapi kita menang dengan bersandar kepada nama Tuhan Yesus. Lalu kita semua dapat menjalani kehidupan yang menang, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Tujuan istri kami pada pagi hari ini adalah buatlah bagimu sebuah bacaan ayat 13 dan 14. Mari kita baca sama-sama ayat 13 dan 14. Oke, berfirman Allah dengan suara keras. Oke, 1, 2, 3. Buatlah bagimu sebuah bentara dari kayu bukit. Bentara itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakai dari luar dan dari dalam. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Lalu pada hari Sabat yang indah ini, Tuhan kembali kumpulkan kami sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tolong curahkan roh penyembahan di hati kami masing-masing supaya kami dapat bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah minggu ini, sehingga kami dapat mendengar suara Tuhan, kami dapat beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kemudian di hati kami diberikan sukacita, kekuatan, dan penghiburan yang berasal dari Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri berfirman, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Di dalam dunia yang penuh dengan dosa yang dilakukan oleh Kain dan keturunannya, keturunan Set mampu mempertahankan iman mereka sambil memanggil nama Tuhan, sambil bergaul dengan Allah. Tapi sayang sekali, pada zaman Nuh, kehidupan keturunan Set pun terpengaruh dari dosa-dosa dunia. Lalu mereka hidup bergaul dengan keturunan Kain, sehingga akibatnya tidak ada perbedaan antara keturunan Kain dan keturunan Set. Sebagai akibatnya, dunia di mana mereka tinggal ini penuh dengan dosa, maka manusia tidak dapat menghindari penghukuman Allah. Bagaikan kayak seperti sel kanker, tadinya awalnya sangat kecil, tapi dalam waktu yang begitu cepat tersebar kemana-mana. Secara otomatis seluruh tubuh manusia sakit total hanya menanti hari kematiannya. Demikian juga keadaan orang-orang di zaman Nuh. Melihat dunia yang begitu busuk, Allah merasa begitu sedih, menyesal atas penciptaan manusia. Lalu Allah ingin memusnahkan manusia-manusia yang menjadi bagaikan sampah. Semua melalui firman hari ini, semoga kita dapat belajar mengapa Allah menghukum dunia, serta bagaimana Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Kiranya lewat khotbah pada pagi hari ini, kita semua belajar tentang kebenaran penghukuman Tuhan, begitu juga keselamatan Tuhan. Yang pertama, latar belakang di zaman Nuh, ayat 1 sampai ayat 7. Mari kita lihat ayat 1 dan 2. Tolong dibacakan oleh kamu laki-laki. Pasal 6 ayat 1 dan 2 dengan suara keras. 1, 2, 3. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak perempuan. Maka Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Di dalam ayat 1 dan 2, apa yang perlu kita perhatikan itu adalah anak-anak perempuan manusia. Anak-anak perempuan manusia itu adalah keturunan Kain. Sedangkan anak-anak Allah di sini diartikan kepada keturunan Set. Keturunan Kain adalah orang-orang
kafir yang hidup tanpa Tuhan, yang selalu menciptakan budaya-budaya yang melawan Allah. Maka hidup dengan menuruti kemauan hati dan keinginan dari mereka. Sedangkan keturunan Seth, seperti pada minggu kemarin kita telah belajar, mereka adalah orang-orang yang memanggil nama Allah karena mereka menyadari segala kelemahan diri mereka. Mereka tidak punya sesuatu yang dapat dibanggakan. Mereka hanya memanggil nama Allah karena mereka bersandar kepada Allah. Mereka hidup dengan mementingkan pergaulan Allah daripada hal apapun sambil menyangkal diri sendiri. Orang percaya harus mampu berpengaruh baik pada dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan sebagai garam dunia dan terang dunia. Tapi sayang sekali, ayat 1 dan ayat 2 mengatakan, bukanlah anak-anak Allah berpengaruh baik kepada dunia, tetapi mereka lah yang justru terpengaruh buruk oleh kehidupan orang kafir. Sebab akibatnya tidak ada perbedaan antara keturunan Kain dan keturunan Seth. Perempuan-perempuan anak manusia yang memakai kosmetik yang tebal-tebalan, lipstik yang merah-merahan, pakaian serba minim, serta banyak alat-alat kecantikan, lalu mulai menggodai anak-anak laki-laki dari keturunan Seth. Maka laki-laki anak-anak Allah terpikat hati oleh kecantikan dan penampilan luar dari anak-anak perempuan. Lalu mereka mengambil siapa saja yang mereka sukai dengan berani membuang kebenaran pernikahan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam teks ini yang bunyinya sistem kalimat yang beruntungnya ada kata kerja melihat, cantik-cantik, kemudian mengambil. Ini susunan kalimatnya persis sama dengan ketika Adam dan Hawa diperdayakan oleh iblis, sehingga Adam dan Hawa memetik buah pohon pengetahuan, yaitu melihat, baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lalu mengambil. Artinya, anak-anak Allah sedang melakukan dosa karena sedang digodai, diperdayakan oleh setan, seperti apa yang telah terjadi ketika Hawa diperdayakan oleh iblis. Kemudian keturunan Seth juga mengalami hal yang sama sampai mereka berani membuang kebenaran pernikahan Allah. Sebenarnya, seperti kita masih ingat, pernikahan itu diciptakan oleh Allah karena manusia tinggal seorang diri sama sekali tidak baik di mata Allah. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, semuanya baik. Tapi satu hal yang di mata Tuhan tidak baik, karena manusia tinggal sendirian. Dengan kata lain, pernikahan itu diadakan oleh Allah yang tujuan utamanya untuk kemuliaan dan untuk kesenangan hati Allah. Begitu juga supaya Adam yang sendirian biar dapat mengemban misi, yaitu berkat Allah lebih baik, karena daripada mengemban dengan seorang diri, ketika melakukan bersama dengan istri itu jauh lebih baik. Jadi tujuan itulah Allah mengadakan pernikahan. Tapi kini anak-anak Allah mengambil istri mereka bukan untuk menyenangkan hati Allah ataupun untuk melakukan misi Allah, tetapi semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri, memuaskan keinginan dirinya. Jadi siapa saja yang mereka temui, bila mana dia cantik, diambilnya saja sebagai istri. Di antara keturunan Seth pun ada yang mulai berani mengambil banyak istri sesuai dengan kemampuannya. Jadi sistem pernikahan itu telah jatuh, dan dari suatu hal yang dari pernikahan sebagai suatu hal yang sangat kudus di mata Tuhan, turun tingkat ke bawah sebagai suatu alat hanya untuk memuaskan keinginan mata, kesenangan-kesenangan tubuh manusia. Kalau hal itu dilakukan oleh keturunan Kain, hal itu dapat dimengerti karena mereka hidup tanpa Tuhan, selalu menciptakan budaya-budaya melawan Allah. Tapi sekarang yang menjadi masalahnya, anak-anak Allah
yaitu keturunan Seth, yang bergaul dengan Tuhan, yang selalu memanggil nama Tuhan, mereka terpengaruh, lalu mereka juga melakukan hal yang sama, sehingga tidak ada perbedaan antara keturunan Kain, keturunan Seth. Itulah terdapat masalah yang sangat sesungguhnya. Itulah yang menimbulkan rasa pilu di hati Tuhan. Tidaklah yang dilakukan oleh anak-anak Allah dengan merugi hati dan aurat dari mereka adalah suatu hal yang sangat menyakiti dan menyedihkan hati Allah. Hati manusia tidak dapat dipakai lagi sebagai suatu tolok ukur untuk menguji atau menilai apakah sesuatu yang baik atau jahat. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 9 pun berbunyi sebagai berikut. Betapa licinnya hati, lebih licin daripada segala sesuatu. Dengan demikian, keinginan hati, ketika kita mengatakan menuruti keinginan hati, bukan sesuatu yang baik, itu semuanya sama dengan sesuka daging. Hal bahwa kita bertindak dengan menuruti keinginan hati sama dengan menuruti sifat tabiat yang lama yang kotor. Keturunan Seth itu hanya mementingkan kecantikan, penampilan luar, serta keindahan postur tubuh, sedangkan sama sekali tidak peduli bagaimana keadaan hatinya dan imannya. Di antara anak-anak kita juga, anak-anak itu yang orang Kristen juga, pada saat-saat biasa, ketika seolah-olah mereka mementingkan iman, keadaan kebaikan hati, tapi justru ketika mengambil keputusan-keputusan yang penting, terutama ketika mendirikan keluarga, ini betapa pentingnya. Jadi walaupun selama hidup sebagai single, dia menjalani kehidupan yang baik di mata Tuhan, tapi ketika dia membentuk keluarga yang salah, pasti akan terpengaruh dari pasangan hidupnya. Kemudian di mata Allah bukan lagi tua, bukan dihukum satu-satu, tapi Tuhan selalu melihat itu satu keluarga. Jadi ketika mengambil keputusan untuk mendirikan keluarga, betapa pentingnya hal ini, sehingga daripada mata kita terpaut kepada kecantikan, penampilan luar, atau yang persyaratan yang lain, sebenarnya iman dan keadaan hati yang baik itu yang paling penting. Tapi selama saya melayani di sini di Indonesia, betul-betul cerah sekali ketika seolah dia berbual-bual orang yang punya iman yang luar biasa, tapi ketika menghadapi masalah pernikahan, kembali semuanya hanya mementingkan kecantikan, penampilan luar. Hati saya betul-betul kecewa. Bagaimana hati Tuhan sebenarnya dari kaum laki-laki kayak matanya dicungkil. Sebenarnya masalah pernikahan ini sama sekali tidak menjadi masalah. Cuma kita semuanya terpaut kepada keinginan mata. Tapi kalau menurut 1 Yohanes, ketika Rasul Yohanes mengatakan keinginan mata itu yang biasanya dipakai oleh iblis, kayak seperti ketika pasal 6 ayat 1 dan 2 juga, seperti tadi saya melihat, kemudian yang baik untuk dimakan, tetapi kelihatannya kemudian mengambil, itu terjadi dosa. Jadi selalu iblis itu pintar, itu menggunakan mata kita, kemudian kita dijadikan sebagai yang budak dosa, budak iblis. Semoga kepala diri kita, terutama untuk saudara-saudara yang belum berkeluarga. Jadi hal-hal yang lain, ya silakan menuruti keinginan sendiri atau rencana sendiri. Tapi kalau betul-betul mau menjadi bahagia, mau diberkati oleh Tuhan, jangan memaksakan keinginan hatinya. Maka kita berdoa, kira-kira apa kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Itulah orang yang betul-betul bijaksana, orang yang patut diberkati oleh Tuhan secara berlimpah-limpah. Ternyata bukan hanya laki-laki saja, tapi banyak perempuan juga. Sebenarnya ada masalah pernikahan, tapi ada patokan penilaian diri sendiri. Ternyata bukan hanya laki-laki saja, tapi gembala-gembala wanita juga ada banyak keinginan-keinginannya. Ini memang itu tidak bisa dipaksakan, karena Alkitab Tuhan juga tidak memaksakan kita.
Tapi kepada diri kita, Tuhan selalu kasih pilihan. Kita selalu ada di persimpangan jalan. Kira-kira mana yang kita pilih itu sesuai dengan pernyataan iman kita yang selama ini terus sembunyi, sesuai dengan iman. Ada yang akan diberkati oleh Tuhan, ada yang nanti mengalami kesusahan. Ini semuanya diserahkan kepada diri kita masing-masing. Tapi semoga Tuhan memelihara mata rohani kita. Mata kita jangan dikuasai oleh keinginan daging. Jangan hanya melihat apa yang kelihatan pada saat sekarang. Semoga kepada kita Tuhan berikan mata rohani yang datang dari Tuhan, sehingga kita dapat mengetahui apa kehendak Tuhan, supaya dengan menuruti kehendak Tuhan kita dapat menjalani kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke, kita lanjut ya. Apa yang kita lakukan terhadap dunia yang begitu jatuh? Mari kita lihat ayat 3. Kita baca sama-sama ayat 3. Oke, 1, 2, 3. Sebagai akibat kejatuhan pernikahan yang salah itu, Allah berfirman, manusia sudah menjadi daging. Kasih apa yang dimaksud dengan daging adalah suatu keadaan yang sangat menyedihkan, yaitu telah kehilangan segala rupa dan gambar Allah yang kudus dan mulia, lalu menjadi seperti seekor binatang saja. Seperti kalau kita pelajari, manusia itu sebenarnya diciptakan oleh Allah menurut suatu makhluk yang mempunyai logika, jiwa, dan roh. Jadi hanya manusia saja dapat bergaul dengan Allah, dapat mendengar suara Allah, kemudian diberi hak istimewa, yaitu untuk menyembah dan melayani Allah. Ketika manusia hidup dengan bergaul dengan Allah, barulah orang itu dapat disebut sebagai seorang manusia. Tapi orang-orang di zamanmu sama sekali tidak suka, tidak mau menaruh perhatian kepada hal-hal lainnya. Kemudian mereka tidak mau mengenali Allah. Mereka hanya suka menjalani hidup dengan menuruti tabiat mereka yang sudah busuk. Mereka menjadi budak dosa melawan nafsu daging. Tidak ada bedanya antara mereka dengan binatang. Oleh karena itu, Allah hendak menghukum mereka. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Artinya, Allah tetap akan menunda penghukuman itu selama 120 tahun. Agar manusia siapapun dapat bertobat, kemudian kembali kepada Allah. Ayat 4 menceritakan siapakah atau orang macam apakah yang menjadi terkenal pada zaman itu. Pada zaman itu ada orang-orang raksasa dan gagah perkasa. Mereka adalah orang-orang besar, tinggi-tinggi, mempunyai sifat yang sangat galak dan kasar, sehingga suka berkelahi dan melukai orang lain. Tetapi mereka bukan dipersalahkan, tapi mereka difavori, dipuji-puji orang-orang sebagai idola mereka. Mari kita lihat ayat 11 dan 12. Bagaimana hati Tuhan ketika melihat kebusukan orang-orang di bumi. Mari kita lihat ayat 11 dan 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia melakukan hidup yang rusak di bumi. Orang-orang pada zaman itu telah busuk. Mereka semuanya meninggalkan Allah, lalu menyembah berhala. Karena kejatuhan moral, mereka semua menjadi budak dosa. Sebagai akibatnya, banyak rumah tangga pun hancur, dan anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga hancur, menjadi lebih kacau, lebih kasar. Arti penuh dengan kekerasan adalah masyarakat suka mengadakan tindakan-tindakan anarkis, pembakaran, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, sehingga tidak mengenal etika moral sama sekali. Hukum keadilan semuanya diabaikan. Semua ini menyatakan dengan jelas bagaimana buruknya dan parahnya sistem penilaian zaman tersebut. Mari kita lihat ayat 5. Mari kita baca sama-sama ayat 5. Ketika
1, 2, 3. Ketika dia Tuhan bahwa jalan manusia saat ini dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu mendoakan kejahatan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat ini memberi alasan yang lebih fundamental, yaitu mengapa Allah terpaksa memusnahkan manusia dari bumi ini. Kejahatan orang-orang di zamanmu bukan suatu fenomena sementara yang terlihat sesaat saja, melainkan suatu hal yang terakar dalam di hati manusia. Karena ini dapat diumpamakan kepada sebuah pohon yang akarnya telah busuk. Bila mana cabang atau rantingnya telah busuk, yang perlu dilakukan adalah hanya memotong cabangnya saja. Tapi bila mana akarnya sudah busuk parah, tindakan yang wajar yang bijak adalah pencabutan seluruh pohon tersebut dari akar-akarnya, karena tidak ada pengharapan. Zaman itu pada asalnya sungguh busuk, maka tidak ada lagi harapan apapun. Oleh karena itu, apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rencanakan semuanya jahat semata-mata di mata Tuhan. Pada zaman itu tidak ada orang yang mencari Allah dan semuanya menjadi tidak berguna. Tidak ada satu orang pun yang berbuat baik. Semua manusia telah terkontaminasi oleh dosa. Maka mereka tidak menganggap dosa itu sebagai suatu hal yang memalukan atau harus disesali, harus dibuang. Sebagai akibatnya, mereka tidak menderita lagi, walaupun mereka sudah melakukan dosa yang sangat keji. Di hati mereka, rasa berdosa, rasa bersalah sama sekali tidak ada. Artinya, di zaman itu tidak ada harapan sama sekali untuk mereka yang bertobat. Setelah Allah melihat keadaan manusia yang demikian buruk, Allah sungguh menyesal atas penciptaan manusia. Ketika pertama kali Allah menciptakan manusia, Allah begitu berkenan kepada manusia sampai Allah menyatakan sorga sungguh amat baik. Tapi kini Allah sungguh menyesali atas penciptaan manusia. Kemudian Allah begitu sedih terhadap segala keadaan manusia yang begitu jatuh. Karena tadinya sukacita harapan Allah terhadap manusia begitu besar. Sekarang kekecewaan, kesedihan Allah terhadap manusia sungguh besar. Allah sangat sedih melihat rupa diri manusia yang hidup seperti seekor binatang hanya dengan menuruti keinginan diri saja. Hati Allah sungguh sedih, sangat menderita, sebab Dia memang sangat mengasihi manusia. Tapi Dia adalah Allah yang maha benar, maka tidak dapat membiarkan dosa manusia begitu saja. Mari kita lihat ayat 7. Allah mengambil keputusan untuk memusnahkan manusia dari bumi ini setelah melihat dosa itu penuh di bumi ini, baik pada zaman yang lalu maupun pada zaman sekarang. Bila mana masalah dosa itu sudah penuh, maka Allah pasti akan menghukumnya. Karena itu Allah telah menghukum kota Sodom dan Gomora, begitu juga kota Pompeius, karena mereka kepenuhan dosa. Kebenaran ini dapat diterapkan juga pada suatu negara, suatu masyarakat, maupun kepada suatu kehidupan seorang individu. Walaupun Allah biasanya selalu sabar, tapi ketika Allah melihat tidak ada pengharapan lagi, Allah mengambil keputusan untuk memusnahkan, untuk menghukum dunia ini. Tapi Allah tidak langsung menghukum mereka, melainkan memberi waktu 120 tahun sebagai penundaan atau sebagai tenggat waktu. Karena kalau ada yang bertobat, supaya diberikan keselamatannya. Hati Tuhan yang sesungguhnya terhadap manusia yang berdosa bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk memberikan keselamatan. Allah selalu panjang sabar, tujuannya agar satu orang pun biar dapat jangan dibinasakan, tetapi semua orang sebisa mungkin mendapatkan keselamatannya.
Yang kedua, Nuh mendapat kasih karunia Allah. Mari kita lihat ayat 8. Di tengah-tengah keadaan yang dunia begitu buruk, ternyata Allah melihat, Allah menemukan satu orang yang luar biasa, yaitu Nuh. Mari kita lihat ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Walaupun Allah telah mengambil keputusan untuk memusnahkan semua manusia, hewan dan binatang, Ia ingin membebaskan Nuh dari rencana tersebut. Hal itu kasih karunia yang amat besar yang dikatakan oleh Allah kepada Nuh. Melihat orang-orang zaman Nuh, Allah merasa begitu sedih, kemudian pedih, Allah menyesal. Tapi melihat satu orang, yaitu Nuh, Allah menjadi begitu senang dan bersukacita. Kalau itu, siapakah Nuh? Bagaimana dewa yang itu Nuh? Mari kita lihat ayat 9. Kita baca sama-sama ayat 9. 1, 2, 3. Inilah dewanya Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang pertama, Nuh disebut sebagai orang yang benar. Arti kata benar adalah Nuh memiliki hubungan yang benar dengan Allah, kemudian mendapat kebenaran dari Allah. Ketika semua orang hidup hanya mementingkan diri sendiri, memuaskan keinginan hatinya dan keinginan dagingnya, Nuh hidup di hadapan Allah agar dia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Yang kedua, dia adalah seorang yang tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Arti tidak bercela bukan berarti bagi Nuh sama sekali tidak ada dosa. Jika kita membuka kitab Pengetahuan pasal 7 ayat 20 dan kitab Roma pasal 3 ayat 10, firman Tuhan dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang benar, satu pun tidak. Tapi di sini kita perhatikan dikatakan Nuh itu adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Arti ayat ini bukan Nuh itu sama sekali tidak melakukan dosa, melainkan Nuh adalah seorang yang sempurna dibanding dengan orang-orang sejamannya. Nuh juga seorang berdosa yang memiliki rupa dan gambar Adam. Tapi dalam dunia yang begitu korup dan kotor, ia menjalani kehidupan yang kudus secara moral. Secara spesifik, di dalam dunia yang sudah jadi daging, dia hanya mengambil satu istri, kemudian mempertahankan kebenaran pernikahan itu. Alkitab mengatakan, Nuh pada usia berapa menikah tidak tulis, tapi setelah dia menjadi 500 tahun, baru dia melahirkan 3 anaknya. Kemudian kalau kita lihat pasal 5, tadinya menikahnya 120 tahun, tapi kalau kita mengamati 90 tahun, 60 tahun mereka menikah. Katakanlah Nuh menikah dalam usia 100 tahun, berarti selama 400 tahun istrinya tidak melahirkan anak. Jadi ketika bagi Nuh dengan alasan untuk mendapatkan keturunan sesuai dengan budaya-budaya di zaman itu, ia bisa mengambil gundik dengan alasan yang kelihatan rohania. Kemudian ternyata ketika kita lihat 3 anak Nuh juga, nanti ketika yang masuk ke dalam bahtera itu hanya 8 orang ini. Nuh, istrinya, 3 anak laki-laki, 3 menantu. Artinya karena pengaruh dari Nuh ini, 3 anak Nuh juga, mereka menikah, mengambil 1 istri. Ini salah satu hanya sekedar contoh saja. Betapa Nuh berjuang supaya dia melawan arus dosa dunia, kemudian dia mempertahankan iman di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ia menjalani kehidupan yang bergaul dengan Allah. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kayak seperti Henok, Nuh juga secara mati-matian
dia hidup bergaul dengan Allah. Ayat 19 ini menceritakan baik tentang iman Nuh. Arti ayat ini adalah Nuh itu tidak hidup menuruti sistem penilaian duniawi ataupun kemauan hatinya sendiri, tetapi dia menuruti kehendak Allah dan firman-Nya, lalu dia mampu menyenangkan hati Allah. Tujuan hidup Nuh adalah untuk menyenangkan hati Allah. Walaupun semua manusia di zaman itu hidup untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi Nuh tetap hidup dengan menyenangkan hati Tuhan, dengan menyenangkan diri sendiri. Tetapi sungguh, hidup bergaul dengan Allah bukan suatu hal yang mudah dilakukan, melainkan yang sangat susah. Apalagi dalam zamannya yang begitu gelap, semua orang hidup dengan meninggalkan Allah, hidup dengan menuruti keinginan hati dan daging. Biasanya, walaupun ada orang yang ingin menjalani hidup yang suci dan benar, kalau suasana lingkungannya penuh dengan dosa, maka mau tidak mau sangat mudah menjadi kompromi. Tapi walaupun saat ini mereka sendiri tidak berbuat dosa secara aktif, tapi mereka hidup dalam keadaan dosa karena itu secara pasif. Mereka tidak mau dikucilkan atau diejek dari teman-temannya, sehingga melakukan dosa secara pasif. Tapi Nuh itu sama sekali tidak berkompromi. Walaupun orang-orang di dunia meninggalkan Allah, ia sama sekali tidak. Kalau orang-orang dunia menjalani hidup yang jasmania, ia tetap menjalani hidup yang suci, saleh di hadapan Tuhan. Ketika semua orang di dunia ini memasuki jalan yang lebar, jalan yang enak, Nuh mengambil jalan yang sempit, kemudian dia berjuang keras untuk bergaul dengan Allah. Ketika orang-orang di dunia hidup dengan mengutamakan duit, hubungan manusia, tetapi Nuh hidup dengan mengutamakan Allah dan firman-Nya. Ia begitu mengasihi Allah, berusaha keras untuk hidup dengan menuruti firman Allah di depan Allah. Jika kita membuka kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 5, ia menjalani hidup yang memberitakan kebenaran secara aktif dan positif. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh suasana zamannya, melainkan menjalani hidup yang berpengaruh kepada zaman itu, sambil memberitakan mesej pertolongan. Allah sungguh menyayangi dan menghargai satu orang ini daripada jutaan orang yang ada pada zaman itu. Segala perhatian Allah hanya diarahkan kepada satu orang ini. Kemudian dari pengumuman yang begitu menakutkan, Allah mengaruniakan kasih karunia spesial, kasih karunia keselamatan kepada Nuh. Dunia dan zaman di mana kita tinggal ini sebenarnya lebih cabul, lebih penuh dengan kekerasan dibanding dengan zaman Nuh. Perempuan-perempuan kain pada zaman sekarang pun menggodai anak-anak Tuhan dengan menggunakan segala caranya. Sistem penilaian yang pun semakin kacau, sehingga orang-orang semuanya menyebar duit. Yang lebih serius adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun membuang kebenaran Allah dalam pernikahan, sehingga menikah dengan mengutamakan keinginan mata, kesenangan-kesenangan dosa. Lalu menikah dengan orang-orang yang tidak percaya, itu tidak merasa bersalah. Setelah itu, gampang bercerai juga. Di dalam dunia yang seperti ini, hal bahwa kita sekarang hidup di hadapan Tuhan dengan iman, ini merupakan kasih karunia Allah yang sungguh luar biasa. Semoga kita jangan meremehkan kasih karunia yang spesial yang Tuhan berikan kepada diri kita. Kita selalu menghargai, kemudian mempertahankan kasih karunia yang telah Tuhan berikan dalam keadaan apapun. Semakin lama, semakin jelas nanti perbedaan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Walaupun semakin susah, kita tetap menjalani kehidupan yang beriman, sebab Allah pasti akan melindungi diri kita seperti Nuh. Kemudian kita juga mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Semoga segala kasih karunia yang telah diberikan kepada Nuh diberikan juga kepada diri kita,
walaupun ada banyak tantangan, ada godaan, kiranya Tuhan memampukan kita sehingga kita juga mempertahankan iman kita, kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, buahlah bahtera bagimu, ayat 13 sampai ayat 22. Mari kita lihat ayat 13-14 sebagai ayat nas. Kita baca sekali lagi ayat 13-14 berfirman, 1, 2, 3. Allah memberitahukan rencana penghukuman terhadap semua isi dunia. Kemudian Allah menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Kemudian Allah memberitahukan juga kepada Nuh besar ukurannya, bentuknya, bahannya, yang bahtera itu secara terperinci, secara sama, semuanya diberitahukan kepada Nuh. Setelah itu Allah membuat perjanjian dengan Nuh. Perjanjian itu adalah barang siapa yang masuk ke dalam bahtera, mereka akan terpelihara hidupnya. Karena bahtera itu harus memuat segala makhluk yang hidup dengan satu pasangan masing-masing, maka harus dibuatnya dengan sangat besar. Dikatakan panjangnya 130 meter, lebarnya 22,5 meter, tingginya 13 meter. Allah tidak menyuruh Nuh membuat bahtera itu dalam ukuran kecil, agar ia atau hanya keluarganya saja dapat masuk dan diselamatkan. Tapi dengan ukuran yang sangat besar, agar banyak orang, kalau andai kata mereka mau, biar mereka juga bisa masuk, kemudian biar mereka diselamatkan. Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang besar. Dari sini kita dapat melihat dan menemukan skala Allah yang sangat besar. Sekarang juga Allah menyuruh kita untuk membuat bahtera sebesar mungkin, agar melalui bahtera yang nanti kita buat, bukan hanya diri kita saja atau keluarga saja atau 1-2 domba saja dapat diselamatkan, tapi semua jiwa di dunia ini biar mereka juga dapat diselamatkan melalui pengaruh yang kita berikan. Bahtera itu berbentuk seperti sebuah peta-peta yang sangat besar, dan dibuatnya juga bukan dengan untuk mendayung, melainkan mengapung saja untuk kita tenggelam ke dalam air. Dan karena bahtera itu direncanakan dibuat oleh Allah sendiri, bahtera itu paling aman dan paling kuat. Allah berfirman kepada Nuh dengan berkata, buatlah bagimu sebuah bahtera. Dari firman ini kita dapat mengetahui hidup yang beriman pada dasarnya itu untuk menguntungkan diri kita, untuk diri kita. Bagaimana Nuh menerima firman Allah tersebut? Mari kita lihat ayat 22. Kita baca sama-sama ayat 22. Lalu 1, 2, 3. Lalu melakukan semuanya itu seperti yang dikatakan Allah kepadanya. Firman Tuhan berbunyi, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bukan hanya ayat 22, nanti di dalam pasal 7, ayat 5, ayat 9, ayat 16, setelah 4 kali firman Tuhan menyatakan Nuh mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah secara sempurna. Bagi orang yang biasa, sangat susahlah untuk percaya bahwa 120 tahun kemudian akan terjadi air bah yang hebat sehingga memusnahkan segala makhluk di bumi. Tapi Nuh percaya karena hal itu adalah ucapan firman Allah. Untuk kemudian dia taat, tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, semuanya itu dilakukannya. Ketika orang lain sedang asyik untuk menikmati kesenangan dosa, dia sendiri tahu bahwa hari penghukuman Tuhan semakin mendekati secara pelan-pelan, sehingga dia tidak bisa membuang waktu. Lalu ia mempersiapkan diri
untuk menghadapi hari penghukuman Allah. Dalam mempersiapkan bahtera pun bukan dengan caranya sendiri. Ia tidak membuat bahtera itu dengan kayu cemara, dengan beralasan kayu kopi itu mahal, susah diperoleh. Atau ia tidak membuat bahtera itu dengan memperkecilnya 1/10 atau 1/100 dengan alasan bahtera itu terlalu besar. Ia sama sekali tidak menggunakan logikanya. Ia sama sekali tidak menambah sesuatu kepada firman Allah, tidak mengurangi juga apapun dari firman-Nya. Apa yang ia lakukan adalah hanya taat dengan seperti apa yang difirmankan. Ia sama sekali tidak mencoba mengubah firman Allah untuk kepentingan diri sendiri, melainkan menaklukkan dirinya kepada firman Tuhan secara absolut. Ia taat kepada firman Tuhan secara absolut. Semuanya itu dapat ia lakukan sebab baginya ada rasa takut, hormat yang absolut terhadap firman Allah. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 7, penulis kitab Ibrani mengatakan iman Nuh ini sebagai berikut. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bagi Nuh juga pasti sangat susah untuk mempersiapkan bahtera selama 100 tahun lebih. Pasti orang-orang menggelengkan kepala mereka, lalu mengejek Nuh seperti Nuh sudah dari orang gila. Kita dapat bayangkan betapa banyaknya kesulitan-kesulitan yang harus dialami oleh Nuh pada saat dia membuat bahtera yang begitu besar. Banyak materi, tenaga, waktu harus dikorbankan untuk membuat bahtera. Selain penderitaan, ada pula penderitaan mental karena tidak ada teman. Pasti ada kesedihan, rasa terasing, keraguan-raguan, pikiran-pikiran yang seringkali timbul di hati, itu harus ia lawan. Pasti dalam hati seringkali muncul pertanyaan seperti ini, mengapa saya harus hidup seperti ini? Apakah memang penghukuman air bah itu benar-benar terjadi atau tidak? Lebih-lebih, walaupun dia berani menyampaikan berita peringatan, berita pertobatan akan penghukuman Allah yang segera terjadi, ternyata di atas satu orang pun yang memperhatikan maupun yang menerimanya. Sehingga nanti ketika kita lihat pasal 7, yang mau masuk ke dalam bahtera itu hanya dia, istrinya, 3 anak, 3 menantu, orang tetangga, teman, siapapun tidak menuruti apa yang disampaikan oleh Nuh. Tapi Nuh itu berpegang teguh kepada firman Allah, lalu dapat mengatasi segala penderitaan, tantangan yang berasal dari luar maupun dari hatinya. Ia sungguh seorang pemberita kebenaran dan keturunan Set yang sangat menderita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Tapi dengan bergaul dengan Tuhan, dia mengatasi semua tantangan tersebut. Kalau itu, dengan sikap apakah Nuh menanggung misi Allah? Apakah dengan terpaksa? Kalau dengan asa terpaksa, mungkin 1-2 tahun bisa. Tetapi andai kata dengan rasa terpaksa, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun, itu tidak bisa. Nuh sebelum membuat bahtera maupun di tengah-tengah pembuatan bahtera, dia tetap bergaul dengan Allah. Kemudian ketika dia bersandar kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, Tuhan selalu menguatkan hati dan imannya. Nuh tetap mengasihi Allah, percaya kepada Allah, dan bersandar kepada Allah. Dan dia senantiasa bersukacita, berterima kasih dalam segala hal, sambil berbuat terus. Dan karena itu, ia selalu penuh dengan semangat. Baginya, senantiasa ada penghiburan, kasih karunia, kekuatan yang datang dari Tuhan. Allah telah melatih iman Nuh melalui kehidupan yang mempersiapkan bahtera, kemudian menyatakan terus pesan peringatan kepada orang-orang dunia. Allah sabar sampai 120 tahun agar mereka dapat bertobat sambil melihat Nuh yang membuat bahtera-bahtera yang semakin jadi.
itu sebagai tanda supaya mereka segera bertobat. Orang-orang pada zamanmu diberitahukan hukuman dengan air bah, tapi kita yang tinggal pada zaman sekarang, kepada kita Tuhan memberitahukan melalui firman, bukan penghukuman melalui air bah, tapi melalui api. Rasul Petrus berkata dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 6 sampai 7, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Rasul Yohanes pun berkata yang sama, tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, seperti di zaman Nuh, mereka sudah mendengar mesej pertobatan, mesej penghukuman dari Nuh, sudah dengar, tapi mereka tidak peduli, tidak menerima sampai mereka tidak masuk ke dalam bahtera. Kepada diri kita juga, Tuhan melalui firman-Nya, Tuhan memberitahukan dunia ini, langit dan bumi ini akan dimusnahkan melalui penghukuman api. Bagaimana kita dapat lolos dari penghukuman api itu? Jawabannya, kita harus percaya bahwa penghukuman itu pasti akan ada. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus, yaitu bahtera keselamatan yang diberikan kepada diri kita. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dihukum oleh Allah, tapi akan diberi keselamatan dan hidup yang kekal. Cara untuk mendapat keselamatan dari penghukuman Allah yang begitu dahsyat adalah kita harus percaya kepada Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ada yang berkata, mengapa harus percaya kepada Yesus saja? Yang penting aku baik orangnya, jadi melakukan hal-hal yang baik, berbuat baik kepada orang lain. Kalau itu saya pasti bisa diselamatkan. Ada juga yang mengatakan bahwa agama Kristen terlalu egois, fanatik, sempit karena menyangkal semua agama-agama yang lain. Tapi seperti dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 6 dikatakan, segala kesalahan, segala kebenaran manusia itu sama dengan kain yang kotor yang tidak bisa diterima oleh Allah. Segala kebaikan manusia tidak dapat bertahan di hadapan penghukuman api yang nanti terjadi. Tapi orang yang percaya kepada Yesus tidak akan terbakar satu helai rambut pun. Allah tidak memberi nama apapun selain nama Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Walaupun sekarang karena pengaruh aliran pluralisme, liberalisme, banyak orang yang belajar di sekolah teologi mereka berani mengatakan, tapi di dalam firman Tuhan tidak berbunyi seperti itu. Baik di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, walaupun kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul terus tegaskan, selain nama Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Walaupun ada kekacauan, ada banyak tantangan, ada banyak godaan, semoga kita selalu berada di dalam bahtera keselamatan yang diberikan oleh Allah untuk keselamatan kita. Semoga kita tetap ada di dalamnya. Terpujilah Allah yang menyediakan Yesus Kristus sebagai bahtera keselamatan untuk kita semua. Kiranya kita dapat percaya kepada Yesus ini, lalu membangun bahtera keselamatan dengan ketaatan kepada firman Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Nuh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita ini dengan baca ayat 13 dan 14. Kemudian nanti kita ayat 22.
Oke, kita baca sama-sama ayat 13, 14, 1, 2, tidak? Aku telah memutuskan mengakhiri hidup segala makhluk, sebab meninggalkan dengan keterangan mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah pelataran dari kayu bukit, bata itu harus kau buat berpeta-peta dan harus kau tutup dengan pagar dari luar dan dari dalam.